Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Oke, untuk IPA kelas 7 kita lanjutkan ke bab klasifikasi makhluk hidup. Untuk pertama kali, sebelum kita masuki ke klasifikasi makhluk hidup, nah kita mengetahui terlebih dahulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kalian sudah dibahas di waktu kelas 6 MSU dulu. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernafas, ada bergerak, ada memerlukan nutrisi, ada ekskresi, ada tumbuh dan berkembang, ada reproduksi, ada peka terhadap terangsang atau irritabilitas, ada adaptasi. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Bernafas itu sendiri merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengennya uap air. Nah, coba kalian saat bernafas, nah itu kalian menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, itu bisa kalian praktekkan saat bernafas di depan cermin. Nah, di sini pernafasan itu menghasilkan uap air, karbon dioksida dan energi. Pernafasan yang menggunakan oksigen itu disebut aerob. Sedangkan yang tidak menggunakan oksigen disebut pernafasan anaerob. Nah, contohnya pernafasan anaerob itu di jamur. Nah, ini contoh-contoh pernapasan pada binatang. Pada cacing yaitu dengan kulit, pada ikan yaitu dengan insang, pada belalang itu dengan trakea. Lalu pada burung itu alatnya menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara, sedangkan pada manusia yaitu dengan paru-paru. Lalu pada katak itu paru-paru dan kulit. Kalau pada tumbuhan di daunnya itu dengan stomata, sedangkan pada batangnya itu dengan lentisel, dan pada akar yaitu dengan rambut akarnya. Jadi masing-masing makhluk hidup itu mempunyai cara bernafasnya masing-masing. Lalu ciri yang berikutnya yaitu bergerak. Nah, bergerak itu pada seluruhnya disebut gerak aktif. Nah, itu pindah tempat. Kalau pada sebagian itu contohnya pada tumbuhan. Nah, contohnya itu pada kaki, pada sebagian besar hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu yang memiliki tulang belakang. Lalu sirip pada ikan, sayap pada burung, kaki semu atau pseudopodia pada amoeba dan proteus. Pada amoeba proteus. Nah, ini contohnya ya, kaki semu pada pseudopodia. Terus ini pada putri malu, jika kalian sentuh daunnya itu akan bergerak mengatup sendiri. Lalu pada bunga matahari, itu gerakan bunganya itu mengikuti arah matahari. Lalu ciri yang berikutnya yaitu membutuhkan nutrisi. Nah, nutrisi itu apa? Nutrisi itu berupa makanan. Nah, manusia dan hewan untuk memperoleh makanan itu sangat tergantung pada makhluk hidup. Nah, itu disebut heterotrof. Sedangkan tumbuhan sendiri itu dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya dibantu cahaya matahari. Sedangkan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut autotrof. Nah, ini contohnya. Ini pada burung kolibri, dia makanannya, nutrisinya berupa nektar pada bunga. Ini manusia ya, makanannya nih kayak kalian nih, banyak banget makanannya. Terus ini pada kelinci, itu makannya rumput, demikian juga dengan pada rusa. Nah, di sini untuk tumbuhan dia itu autotrof karena dia dapat membuat makanannya sendiri. Kalau heterotrof, nah di sini ada contohnya pada jamur. Nah, ini tumbuhan dia itu dapat membuat makanannya sendiri. Dia memerlukan air dan karbon dioksida, lalu ada klorofil dan cahaya matahari menghasilkan gula dan oksigen. Nah, oksigen ini pengeluarannya pada saat siang hari bisa kalian hirup pada saat bernafas.
Lalu jadi berikutnya itu mengeluarkan zat sisa atau dinamakan ekskresi. Nah, semua makhluk hidup itu mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme. Nah, zat sisa itu bisa dikeluarkan melalui proses pernafasan, dinamakan respirasi, ekskresi, dan defekasi. Apa bedanya dari tiga ini? Nah, kalau respirasi itu yang dikeluarkan berupa zat karbon dioksida dan uap air. Itu namanya respirasi ya. Kalau proses ekskresi metabolisme itu mengeluarkan urin. Sedangkan defekasi itu proses pengeluaran zat-zat sisa pencernaan yang berupa feses. Nah, bedanya respirasi, ekskresi, dan defekasi. Lalu jadi berikutnya tumbuh dan berkembang. Nah, sifat pertumbuhan itu kuantitatif, dia itu dapat diketahui angkanya. Nah, itu berupa volume dan ukuran. Dan sifatnya irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, tumbuh sendiri itu pertambahan ukuran tubuh yang bersifat tidak dapat kembali. Gejala tumbuh itu dapat diukur dari pertambahan panjang, tinggi, atau berat tubuh. Sedangkan perkembangan itu dilihat dari adanya perubahan menuju dewasa atau adanya perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Kalau pertumbuhan kuantitatif, sedangkan perkembangan itu kualitatif. Nah, ini contohnya pertumbuhan pada ini contohnya siklus hidup pada ayam, dari telur kemudian menetas jadi ayam kecil, kemudian jadi ayam besar. Demikian juga pada tumbuhan dari biji tumbuh terus kemudian berkembang, ada daunnya berfungsi untuk respirasi, terus kemudian akar nanti bisa menghasilkan cadangan makanan. Nah, itu siklus hidup tumbuhan di sini ya. Kemudian ciri berikutnya itu ada berkembang biak. Berkembang biak itu bisa dinamakan reproduksi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Nah, perkembangbiakan itu ada dua macam. Yang pertama ada generatif, yang kedua ada vegetatif. Kalau generatif itu ada induk jantan, induk betina. Kalau vegetatif itu satu induk saja. Ini contoh dari vegetatif hewan, yaitu pada cacing pipih terjadi fragmentasi. Kemudian pada hidra itu dengan tunasnya. Kalau generatif pada hewan, contohnya pada katak, itu ovipar pada katak yang secara bertelur. Kemudian vivipar itu secara beranak itu pada singa. Nah, ini contoh vegetatif pada tumbuhan, yaitu dengan rizoma. Lalu generatif pada tumbuhan, contohnya pada biji. Kemudian yang berikutnya itu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, peka terhadap rangsangan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap stimulus yang diterimanya dari lingkungan. Nah, perubahan dan pengaruh dari luar itu adalah stimulus. Stimulus itu bisa disebut dengan rangsangan. Nah, reaksinya itu disebut respon. Jadi, responnya itu bagaimana ketika mendapatkan suatu rangsangan. Nah, itu disamakan peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, ini contohnya alat indera pada hewan. Nah, alat indera pada hewan itu ada 5 indera ya, seperti manusia. Mata, terkena rangsangan cahaya. Telinga, rangsangan getaran suara. Hidung berupa bau. Kulit itu berupa sentuhan, suhu, tekanan atau luka. Sedangkan lidah itu berupa rasa. Kalau pada lebah, hidungnya itu mencium bau nektar. Sedangkan putri malu ketika disentuh, nah itu akan mengatup. Nah, itu mendapat rangsangan dari tangan kita. Kemudian akar tanaman yang selalu tumbuh ke bawah mengikuti gravitasi bumi. Kalau batang itu selalu tumbuh ke arah cahaya matahari. Nah, karena mendapatkan rangsangan berupa cahaya. Yang terakhir ada adaptasi. Nah, adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Nah, kemampuannya beradaptasi itu untuk tetap bertahan dalam kondisi yang berubah-ubah.
Contohnya di sini adaptasi hewan pada cicak dengan memotong ekornya sendiri, pada kucing yaitu dengan matanya saat pada malam hari, unta yang dapat bertahan hidup di gurun pasir, lalu ini dengan itik yang hidupnya di air, lalu kelelawar yang mempunyai kemampuan dia dapat mendengar atau melihat pada saat kondisi malam hari atau binatang nokturnal. Kalau adaptasi pada tumbuhan, contohnya kaktus itu dengan duri-durinya, terus ini Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dengan baunya, terus yang ini kantong semar, terus ini teratai. Nah, demikian ya penjelasan dari Ustazah. Insya Allah minggu depan ulangan bab pengukuran dan besaran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.